Terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Selasa, tanggal 21 Juni tahun 2022 ini, saya akan mengomentari gara-gara Nasdem mendukung Anies Baswedan, Capres, pendukung setianya hilang pendukungnya. Surya Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem setelah selesai melakukan rapat kerja nasional lalu mendukung Anies Baswedan calon Presiden RI dengan urutan pertama dan urutan kedua yaitu Panglima TNI dan urutan ketiga mendukung Ganjar Pranowo. Setelah Surya Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem mendukung Anies Baswedan selaku calon Presiden RI untuk tahun 2024, para kader Nasdem yang setia banyak mundur yang beralih ke partai nasionalis lainnya karena kinerja Anies Baswedan sangat jelek karena banyak pembangunan selama gubernur DKI banyak yang gagal antara lain pembangunan perumahan rakyat dengan uang muka 0% gagal, malah bermasalah sampai ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan juga adanya kelebihan bayar 800 juta untuk pembayaran daripada pembelian mobil pemadam kebakaran. Pencegahan masalah banjir gagal, sampai turun hujan deras sampai 2 minggu air tergenang berakibat perabotan rumah tangga warga banyak yang rusak berupa kulkas, kursi, mobil banyak yang rusak di tengah-tengah masyarakat tersebut. Nah, itulah saya lihat kinerjanya yang tidak baik. Demikian juga masalah Formula E di mana tidak menguntungkan malah rugi, di mana Formula E tersebut sejak pembangunannya sampai selesai pelaksanaannya hampir merugikan keuangan negara semua, sehingga perlu dipertanggungjawabkan masalah Formula E tersebut. Di samping itu, Anies Baswedan sudah dideklarasikan garis keras seperti FPI Reborn, Partai sebagai Forum Pembela Islam Reborn sebagai calon presiden, termasuk garis keras lainnya ikut mendukungnya, antara lain Hizbut Tahrir Indonesia, Forum Pembela Islam, Persatuan Alumni 212, yang prinsipnya setelah berkuasa ingin menggantikan Pancasila dengan khilafah sebagai dasar negara Indonesia. Dengan dua alasan tersebut, kader setia yang nasionalis meninggalkan Partai Nasdem yang berpindah ke partai politik lainnya yang nasionalis. Jadi harapan saya calon presiden Anies Baswedan yang dibawa Partai Nasdem tidak terpilih jadi presiden RI yang mengancam terjadinya perpecahan anak bangsa termasuk pemeluk agama yang berbeda. Maka semua anak bangsa tidak memilih Anies Baswedan dalam pemilu tahun 2024 demi terciptanya kehidupan yang harmonis sesama pemeluk agama yang berbeda, berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Jadi setelah adanya raker daripada Partai Nasdem yang dipimpin oleh Surya Paloh tersebut, setelah selesai raker, mereka menunjuk calon presidennya, terutama calon presidennya itu bukan hasil binaan daripada Partai Nasdem tersebut, hanya mengambil kader-kader dari luar Nasdem, di mana kader pertama yang terpilih menjadi calon presidennya adalah Anies Baswedan, yang kedua adalah Panglima TNI, yang ketiga adalah Ganjar Pranowo. Tentu kita tahu Ganjar Pranowo ini adalah kader Partai Demokrasi Indonesia, sedangkan Anies ini kader daripada garis keras. Nah, inilah saya lihat. Jadi ini saya lihat ini mereka membawa Anies tersebut sebagai urutan pertama, sangat menurun pendukung setianya tersebut lari ke Partai
negara nasionalis lainnya tersebut, karena melihat Anies Baswedan ini kinerjanya tidak baik dan juga banyak masalah-masalah yang belum bisa diselesaikannya, terutama pembangunan rumah dengan uang muka 0%, tidak selesai, malah tersangkut dalam perkara korupsi sampai ditahan KPK. Di samping itu juga masalah penanganan banjir. Kalau hujan datang sampai 2 minggu tergenang air, banyak kerusakan daripada alat perawat daripada rumah tangga masyarakat tersebut, termasuk di situ kulkas, mobil, dan lain sebagainya. Dan juga saya lihat di sini di mana Anies Baswedan ini sudah dideklarasikan calon presiden oleh kelompok garis keras, antara lain Forum Pembela Islam Reborn dan juga HTI dan juga kelompok-kelompok lainnya tersebut, sehingga tidak baik, sehingga kader daripada Nasdem yang asli tersebut banyak yang tertarik diri memilih masuk ke partai politik lainnya yang sifatnya nasionalis. Itulah saya lihat. Jadi harapan saya calon presiden Anies Baswedan yang dibawa partai Nasdem tidak terpilih jadi presiden RI, yang mengancam terjadinya perpecahan anak bangsa, terutama pemilu agama yang berbeda. Maka semua anak bangsa tidak memilih Anies Baswedan dalam pemilu tahun 2024 demi terciptanya kehidupan yang harmonis sesama pemilu agama yang berbeda berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sekian dan terima kasih.